Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita eksplorasi warna wisata Batu Raden. Ini sudah sampai part 2. Kalau part 1 kemarin motovlog, part 2 ini kita full review Pancuran Pitu. Jadi kemarin tuh kita dari atas ini ya, dari arah parkiran Batu Raden, parkiran warna wisata. Nah di sini kita turun, ini pakai jalan undak-undakan, turun ke sini sampai sini. Dan sampai di sini ini area warung, turun lagi terus sampai di Pancuran Pitunya di sini. Nah di sini udah dibuatin jalan menurun sama pengelola. Ini tebing yang ikonik di Pancuran Pitu ya. Jadi ke bawah sini ya, di sini juga bisa mandi di tebing, sama di sini juga bisa mandi. Terus di bawahnya sini ada sungai, sungainya bagus sih view-nya, ada jernih itu airnya. Jadi jalannya ini memutar. Di sini kita turun lewat jalur sebelah kiri ini, kemudian naiknya lewat kanan. Di sini saya ada air terjun mini, cuman sayang di sini banyak sampahnya. Kemudian kita naik lagi dan kita mandi di sini. Nah di sini tuh ada dua tipe pemandian. Yang di sini tuh pemandian umum, yang di sini pemandian privat. Kalau privat itu bayarnya 150, kalau yang umum ini 15.000 per orang. Kita loncat ke video real Malaysia. Ini kita udah nyampe parkiran mobil. Sebelah kiri ini parkiran mobil. Nah ini harusnya motornya bisa parkir di sini tadi, cuman Mas Mafif itu parkirnya malah di depan sana. Ini ada posnya tapi nggak ada yang jaga, mungkin karena ini weekday ya. Di awal jalan setelah loket ini jalannya datar cor-coran. Di depan tuh nampaknya mulai menurun ya. Ini jalannya dibuat dua jalur. Mungkin kalau pas peak season biar nggak tempuan pengunjungnya. Tempuan itu apa, tabrakan. Jalur air ya. Itu aja. Ya jalur air. Ke Borobudur udah berapa kali? Waktu terakhir ya waktu kuliah. Setelah itu nggak pernah salah lagi. Belum pernah salah lagi. Bayarnya mahal ya Pak, 7.000 ya Pak. Sekarang? Oh nggak nih. Kalau di Prambanan juga segitu. Saya malah ke ininya, ke Puto apa itu yang view Borobudur dari atas itu loh. Puto apa namanya? Kayu bukitnya. Iya, yang sebelah baratnya Borobudur. Bukit apa? Salaman atau bukan Pak? Puto apa namanya? Itu bagus mas, ininya kan Langsung ngadep tadi. Borobudur sama dengan backgroundnya Gunung Merapi. Oh berarti ngadep ke timur nih Pak? Iya, Kalau barat. kalau sunrise itu bagus, di situ rame. Maksudnya bayar berapa Pak? Dulu 15 atau 10 ya. Zaman awal-awal viral dulu saya itu. Di depan sebelah kiri nampak ada kayak tempat istirahat atau rest area, cocok untuk pendaki yang bukan pendaki, untuk pengunjung yang tidak terbiasa jalan kaki. Apalagi kalau posisi balik ke parkiran kan naik ini, pasti kalau orang yang nggak terbiasa jalan kaki bakalan kecapean. Bukit Kelangon itu tektok 50 menit tektok. Itu PP loh Pak. PP 50 menit. Cuma kadang-kadang kalau naik sub itu malah menyerah. Iya, panjang sih karena Sendiri kalau tektok kayaknya kudu-kudu mau ngedron sih Pak ada. iya.
kalau di Merapi jam setengah 7 udah termasuk kesiangan tuh. Base Merapi itu sekitar jam 6-an atau jam 5.50. Mataharinya kan pas di kanan. Lawu kelihatan loh Pak kalau dari Bukit Kelangon loh Pak. Kita belum pernah Kelangon, Lawu. kapan-kapan ngecamp Kelangon. Oh, ngecampnya di situ 20.000 per orang. Ada wifi Pak. 4 km dari puncak mereka ada wifi. Hari biasa kalau sepi, kalau dari ramai Hari pasti. kan rame ya. Tandanya sekarang udah buka tempat ngecamp lagi, area ngecamp lagi yang premium, yang view-nya langsung timbak. Jadi di dekat musola yang saya nginep udah diratain, penghalangnya udah dibersihin. Jadi tempat ngecampnya itu deketan sama pos pengamatan, itu CCTV malah langsung kebuka. Kali Talang malah yang belum pernah, sering lewat Kali Talang. Saya pernah sekali di Kali Talang barengan anak ultralight. Komunitas pendaki. Deles 1 kali, Kelangon udah 5 kali, Gerombong sekali, Kali Adem. Deles itu yang fotonya viral dari jalan raya itu bukan? Ya itu ke Malang, itu dasarnya ke Malang, tapi Deles masih naik. Oh, masih naik lagi. Tapi di situ kalau di situ dikelola langsung sama Kemenhub. Makanya kalau ngedrone di situ kudu hati-hati Pak. Kenapa? Ini di sebelah kanan ada rest area lagi, cuman beda model aja dan beda posisi. Jadi kemungkinan kalau yang sebelah kiri itu tadi untuk orang yang turun kecapean, kalau yang ini untuk orang yang naik kecapean, jadi lebih mudah untuk istirahatnya. Tapi katanya Ini kita lanjut turun terus karena kita masih kuat jalan tanpa istirahat. Tapi kan banyak youtuber itu ngedrone dari luar itu. jadi kan tempat itu viral bukan hanya karena pendakiannya aja, dari view-nya juga. Iya. Makanya kan ada pilot drone namanya Om Gunarto itu, dia tuh terbang dari lerengnya Merapi tapi GPS-nya di unlock, jadi bisa terbang 3.000 meter Pak. Kalau drone rakitanmu tetap pakai GPS. Tetap pakai GPS, cuma dia bisa terbang lebih dari 500 meter. Ini kita ketemu rest area lagi sebelah kiri sebelum turunan. Ini jalannya dibuat zigzag ya, supaya tidak terlalu curam, karena kalau dilihat dari animasi 3 dimensi di awal tadi kan kelihatan sangat elevasinya lumayan. Jadi ini pengelolanya cukup bagus, selain dibuat zigzag juga dibuat undak-undakan yang agak panjang seperti ini, jadi tidak terlalu menyiksa untuk pengunjung yang tidak terbiasa jalan kaki. Kalau IMO ibaratnya kalau di komputer ya kayak mainboard, kombinasi prosesor sama GPS. Itu onsennya itu yang kayak gitu. Nah, kita mah yang ini aja deh. Yang umum kan sepi kalau kayak gini. Tadi ada rombongan ya? Iya, rombongan sama beberapa motor bukan. Oh, motor yang parkir depan tadi ini. Iya. Jadi harusnya parkirnya di situ tadi. Dengan ini. Nggak kelihatan, cuma Lupa. kelihatan tanjakannya doang. Anak tangganya ini malah nyaman ini, jalur air. Loh, Mas Arief berarti lebih concern di Instagram, TikTok atau YouTube? Kalau filenya besar ke YouTube, kalau filenya kecil-kecil ya ke Instagram. Jadi real gitu. Iya. Tapi nggak tahu kenapa katanya banyak yang merekomendasikan TikTok buat nyari view. Iya. Teman saya fokus ke TikTok aja. Cuma masa gambar uploadnya lewat TikTok? Kena kompresi gede-gede kan? Karena saya belum mikir ke situ sih. Maksudnya cuma sekedar nitip upload. ya, biar nggak menung-menungin laptop. Mikirnya masih sebatas itu belum. Tapi ada YouTuber yang dia itu Di depan bawah itu nampak berjejer bangunan upload ya ini videonya. ruko-ruko ya, atau kios-kios souvenir dan apa kayak kantin gitu kelihatannya. Satu tera. Di pengunjung yang Seperti itu Arsal Bastian. capean bisa istirahat di warung sambil jajan kopi atau gorengan. Temennya dari Sabetari.
itu ya. Orang mau malam itu. Punya dia itu ya. Untuk apa? Oh, bagus ya itu ya. BTW ini kiosnya banyak yang tutup ya, nggak tahu ini tutup karena weekday yang pengunjungnya sepi atau memang karena nggak laku. Ini ada warung yang buka ini sebelah kiri, kelihatan itu rombongan yang dibawa sama Elep tadi. Di sebelah kanan ini ada toilet, kemudian ada musola kecil ini, jadi bisa Pantera Tigris Sumatera itu. sholat di sini. Sumatera. Di depan kanan itu nampak air panasnya warna kuning. Kalau orang mandi gimana, Mas? Di sana panturannya itu. Oh, nggak ada tempat berendam ya? Oh, di bawah itu ya? Lebih seliran. Oh, ngadang gitu. Tapi biasanya berendam bukan ngomong. Ngomong cuma sampingan. Panas. Lagi jerawat. Ini sama itu ini ya. Parah tapi cukup kok. Selamat kok. Ini udah napas angin. Oh, bakit yang orang belajar bilang ini petilasannya ternyata di sini. Ini kita sudah ada di kawasan utama Panjuran Pitu. Itu ada tulisan Panjuran Pitu dan di sebelah tulisan itu ada Grojogan Pitu. Di sebelah kiri ini ada tempat kayak panggung buat foto selfie ya, spot selfie dengan background lembah. Nah, ini panggungnya seperti ini. Ini Mas Mahfib lagi menerbangkan drone, itu ada suara drone. Di bawah masih ada Mas gede. Masih. Tadi di sana, sama sih. Ini tadi sana. Lumayan tinggi tuh. Kalau nggak tahu apa kedua. Di tempat ada tempat berendam di bawah. Benar sih juga cuma kayak lebih gede dari ini aja. Oh. Cuma ini ya Mas lebih dekat dari jalannya. Jadi masnya itu ngasih info ke kita kalau di bawah itu masih ada pancurannya, ada tebing yang viral tadi atau yang ikonik dari Panjuran Pitu ini. Jadi jalannya itu ada dua, yang di sebelah kiri panggung sama sebelah kanan panggung, itu jalannya muter. Bisa dilihat di animasi 3 dimensi di awal video ini atau di awal cerita ini. Ini Mas Ramu duduk dulu sebelum kita persiapan untuk turun ke bawah. Langsung kita skip untuk pembicaraan di sini. Kita langsung loncat ke perjalanan ke bawah. Nah, ini kita lewat yang kanan. Kalau masnya tadi kan nunjukin yang sebelah kiri panggung, kita turunnya lewat kanan panggung. Panggung itu maksudnya tempat selfie yang di sebelah kiri itu. Nah, ini nama tebing yang di bawah itu namanya tebing Selirang ternyata. Ini ada bannernya sebelah kanan ini, ikon dari salah satu ikon dari Panjuran Pitu selain Panjuran Pitu itu sendiri ya. Kalau Panjuran Pitu kan yang tadi di atas ada tulisan Panjuran Pitu warna merah itu. Nah, ini tebing Selirang itu atasnya ini, depannya Mas Mahfib itu sampai ke bawah sana. Di sini view-nya bagus kalau dilihat asli di mata ya, cuman kalau di gambarnya nggak terlalu bagus. Nah, ini kita zoom, itu lembahan tempat camping ini Ketenger kelihatannya. Ada Curug Senggala juga di situ. Semoga Mas Ramu masih bisa punya kesempatan untuk naik selamut via Jenggala atau Ketenger. Ini Mas Ramu penasaran ada warna-warna biru ungu di lembah sana. Jadi ini nanya Mas sama Mas Mahfib itu apa. Kemungkinan besar sih itu camp area di kawasan Jenggala situ.
Ini kita lanjut turun lagi sambil ngobrol-ngobrol dengan Mas Mafif. Badek loh. Badek air nira kelapa. Yang manis itu. Oh iya iya. Gula Jawa. Legend, Legend. Beda. Kalau Semarang bilangnya klegen, bukan badek. Bukan. Kalau coconut milk kan santan ya. Kalau ini coconut water. Unprocessed coconut water. Degan coconut water. Nah sekarang itu isinya ini pada genjar-genjar sawit, padahal minyak nabati yang paling bagus itu kelapa nih kan? Iya harusnya. Bukan sawit. Namanya proyek global. Kalau minyak sawit bahasa Indonesia apa Pak? Palm oil. Kalau coconut oil VCO, virgin coconut oil itu yang katanya rasanya kayak air nih Pak. Saya pernah bikin lah. Itu saya sih pernah nyicip dikit. Emang kayak ini kayak olive oil rasanya. Kayak minyak zaitun. BTW ini turunannya sangat curam ya, lebih curam dibandingkan turunan dari loket menuju kios-kios tadi ya. Ini lebih miring atau lebih curam, tapi ini untungnya undak-undakannya bagus, tidak licin, dan ada tangga besi di sebelah jurangnya. Jadi insya Allah masih aman ini dan nggak licin. Nggak tahu ini karena baru atau gimana. Kalau Bu Darmi ini kayaknya beli ya. Dan ini dibuat agak siksak juga ini, nggak langsung nunjem ke bawah, tapi buat siksak. Gitu loh. Ini masnya mau fotoin. Nah, biasanya kalau ada tempat kayak gini tuh saya bikin long exposure pakai kacamata hitam dulunya, lamain covernya biar air lagi itu kayak tirai. Aman-aman udah tempat bagus, cuma video doang kan mubazir. Tapi paham ini pakai itu gitu ya, manual shutter. Iya. Itu sungai air dingin apa air panas Mas? Yang bawah. Mau yang di bawah atau yang di atas? Ini ada dua. Masih bisa ke bawah lagi. Masih bisa itu? Ada warung di bawah. Ya, Dulu kayaknya seingat saya di daerah sini banyak yang jual badek. Kira kelapa itu. Mungkin kalau liburan Mas. Ini kan hari weekend, weekday. Ini dingin, jadi beda Bener. Tapi kayak gini aja bersih tuh Pak, udah disaring batuan. Di depan kiri itu tebing yang viral yang kita tuju tadi, yang ada di banner di atas tadi ya. Ini tebingnya kalau dilihat dari samping. Nanti coba kita foto dari depan. Dan kita sudah sampai di turunan terakhir, atau kita sekarang posisi tepat di bawah tebing yang viral itu. Oh ya, bukan yang viral sih, yang ikonik. Tadi Mas Ramu kok salah nyebut viral, padahal nggak viral. Di bawah sana ada sungainya bagus kalau dilihat di mata, tapi kalau di kamera nggak terlalu nampak ternyata. Nah itu tebingnya itu kayak air terjun bertumpuk, tapi air hangat atau air panas belerang. Jadi tebingnya berwarna kuning ini warna paparan belerang yang bertahun-tahun. Ini Mas Mafif mau menerbangkan drone ngambil footage. Mas Ramu mau explore bawah dulu. Ini sebelum turun ke bawah, Mas Ramu mau nyoba megang airnya dulu, panas atau hangat. Ternyata hangat. Kita coba yang di pancuran sebelah sini, di kolamnya ini.
ternyata juga lebih hangat atau lebih nyaman di kulit daripada Berarti kalau yang di Pancoran Pitu atas itu panas sekali. bapaknya mau tapak di sini. Apa mau foto bapak tapak di sini? Sekarang Mas Ramu mulai turun. Setelah ngobrol-ngobrol dulu dengan Mas Mahfud, izin dulu mau turun Yang di itu biar nggak dicari-cari. atas angin kalau mau berendam. Kita lanjut turun mau nyoba explore di bawah ada apa. Tapi malah bagus ini kalau menurutku. Iya iya. Yang namanya bagus itu Mas. Jalannya undak-undakan, cuman ini plasternya sudah banyak yang hilang ya, tinggal pucuk-pucuknya aja, atau memang sengaja dibuat sepucuk-pucuk itu. Ini sebelah kanan ada warung tapi tutup, mungkin karena weekday jadi pilih tutup. Mungkin dia punya usaha yang lain jadi bukanya cuman weekend aja. Nah, turun lagi sekarang, undak-undakannya dari batu ditata. Ini sebelah kanan ada toilet tempat ganti bilasan RP 2000, nggak ada yang jaga. Di bawah ini ada warung lagi. Ini Mas Ramu mau nyari jalan yang menuju ke tengah. Warungnya tutup juga. Ini ada jalan ke sana. Apakah ini jalan yang menuju ke Tenger atau Curug Jenggala? Tapi kelihatannya ini bukan jalan, tapi ini kayak tempat buang sampah buat penjaga warung gitu. Kita coba balik lagi, kita lihat di sungai apakah airnya panas atau dingin. Ada tempat duduk-duduk. Ini ada jalan ke bawah sana, ke arah sungai. Tapi Mas Ramu mau turun ternyata aras-arasan ini. Dari sini aja nih, lihat sungai sebentar, ambil moto tebing dari sini. Kita skip aja, langsung posisi di bawah tebing. Kita nggak jadi mandi di sini karena ternyata airnya keruh ini. Kelihatannya di atas ada yang ngupiak-ngupiak atau yang apa, yang istilahnya airnya itu mumbal. Jadi ternyata jalan yang menuju ke Tenger itu jalannya ada di pinggir sungai. Tadi nggak sempat kerekam tapi ada orang lewat di situ. Ada 2 orang lewat. Terus Mas Ramu tanya, itu ternyata dia katanya dari ke Tenger. Ini ada gua, ini gua yang apa, salah satu destinasi atau ikon dari Pancoran Pitu Baturaden ini, namanya gua Selarang ya, Selerang. Dia mengikuti nama tebing Selerang. Sebelahnya kan tadi ada tebing yang dikenal dengan tebing Selerang atau tebing Belerang. Ini buahnya. Ini sekarang kita naik lagi. Kita naiknya lewat jalur yang berbeda dengan turun ya. Kelihatan ini jalur lamanya ini. Kalau dilihat dari model tunda-undaannya yang udah lama bentuknya. Cuman ini pagarnya baru. Jadi kelihatannya sama pengelola ini pagarnya diganti baru, mungkin yang lama udah rusak. Karena memang agak curam sih kalau tanpa pagar. Ya, walaupun kita bisa jalan tanpa megang pagar, cuman kalau ada pagar itu perasaan lebih tenang. Mari kita bedah mitos atau asal-usul Pancoran Pitu ya. Jadi menurut mitosnya, Pancoran Pitu ini berhubungan dengan legenda atau cerita rakyat yang telah berkembang di masyarakat setempat. Menurut legenda, Pancoran Pitu ini konon merupakan tempat yang memiliki kekuatan sakral dan telah digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk ritual penyembuhan dan pembersihan diri. Cerita ini
dikaitkan dengan Ki Juru Martani atau tokoh spiritual yang berkelana di wilayah lereng Gunung Selamet. Ki Juru Martani ini dikenal sebagai seorang yang sakti dan ahli dalam pengobatan tradisional. Legenda mengatakan bahwa Ki Juru Martani ini menemukan sumber air panas yang mengeluarkan air dari 7 titik di antara bebatuan. Merasa bahwa sumber air ini memiliki manfaat penyembuhan yang luar biasa, ia menyarankan masyarakat untuk menggunakan air tersebut sebagai obat penyakit kulit. Seiring waktu, air panas dari Pancuran Pitu dianggap suci dan dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan. Kebiasaan masyarakat Indonesia itu suka mengkait-kaitkan dengan klinik, bukan klinik. Kepercayaan dan tradisi. Selain cerita-cerita mistis, masyarakat setempat sering mengadakan ritual tertentu di kedua tempat ini, terutama pada hari-hari tertentu seperti malam Jumat Kliwon. Mereka datang untuk berziarah. Jadi di sampingnya Pancuran Pitu itu ada kayak makam gitu. Nanti kita coba ini lagi apa, syuting lagi ya nanti pas kita nyampe atas. Jadi Pancuran Pitu itu selain menyembuhkan secara fisik, dipercaya bisa membersihkan energi negatif atau memberikan ketenangan jiwa. Sebenarnya bukan energi negatif sih, karena kan air panas belerang itu kan memang bermanfaat untuk kulit. Terus air panas itu kan merilekskan otot-otot tubuh, jadi merasa tenang. Ini kita ke kanan mau lihat air terjun mini. Sebenarnya bagus ya terjunnya ini. Ini yang tadi waktu kita review di video awal, di video animasi 3 dimensi, ini kita lihat air terjun mini bagus, cuman sayang banyak sampah itu. Tapi jalan ke sini banyak sampah ya, sampah itu. Padahal airnya aja nih. Iya. Ngenaki banget dok, cemplung. Iya. Tang sampah. Kita kembali ke jalur utama atau jalur menuju atas. Itu di depan sudah nampak tebing selerangnya bagian atas tadi. Di sini sudah tertata ya taman-tamannya, ini kanan kiri rumputnya itu tertata agak panjang-panjang, dipotong-potong itulah biar rapi. Ini air sumber dari tebing selerang tadi yang di bawah. Jadi kita tuh rencana kan mau mandi di tebing selerang gitu dengan kayak bertapa gitu kan. Cuman karena airnya tuh mubal, jadi kita nggak jadi mandi, kita naik aja ke sini coba berendam di Pancuran Pitu. Apakah memungkinkan? Ini airnya melimpah ya, suaranya itu menyenangkan kalau mendengar suara gemericik air seperti ini. Wah, ternyata ini ada kupu-kupu yang ingin masuk YouTube. Kupu-kupunya udah hilang. Nah, ini yang Mas Ramu sebut tadi kayak semacam panggung buat spot selfie. Oh, itu ternyata sepedanya udah nyampe ke dalam. Jadi ini pesepeda yang kita temui di part sebelum ini ya, part 1. Pas kita naik motor dari basecamp ke sini tuh ketemu beliau di tengah jalan. Dan ini sekarang dia sudah nyampe. Kalau mau nggak terjal lewat yang itu. Ini terjal. Lagi bikin apa ini? Video. Ya. Dalam? Ini kita mau nyari tempat mandi. Itu yang tulisan Pancuran Pitu ini adalah ikon utama dari komplek wisata ini, Pancuran Pitu. Diambil dari nama ini, Pancuran Pitu yang depan ini. Jadi lubangnya itu ada 7. Ini airnya panas sekali ini.
Nah, di sebelah itu ada bangunan, itu makam atau petilasan yang apa, yang di legenda itu. Suara airnya sangat dominan di video ya ternyata ya. Jadi kita ngobrol itu yang masuk ke video lebih dominan suara air daripada suara obrolan kita. Ini juga ada pancuran lagi, cuman ini kelihatannya bangunan baru atau istilahnya apa, tambahan dari pengelola. Ini kita bisa berendam di sini, bisa pijat-pijat di sini. Di depan tuh ada kursi-kursi kecil, itu tempat pijat. Sambil biar kami ini yang bayar 100.000 itu dalam itu. Kita nyoba ke sana dulu, lihat-lihat di sana ada apa. Seperti ini penampakan pancuran pitu yang versi buatan. Sebelah kanan itu di tembok. Nah, ini ada kursi-kursi kecil, ini tempat pijat relaksasi, bayar 20.000. Nah, ini tukang pijatnya ini yang pakai boot-boot ini. Apa? Yang mana? Yang konser kemarin. Yang sana? Ya. Biasa ke apa, kebun kentang itu, kebalakan itu sana kan dibagi terus dijadikan kebun kentang ini. Yang jalur sini kok tutup kan? Oh, kalau yang sebelah sana? Yang jalur sini kok yang banjir pasir itu kemarin. Oh, masih yang tahu itu. Dari Sabtu. Jadi bapaknya ini nanya penyebab kronologi terjadinya longsor di dekat Baturaden sini. Cuman tadi Mas Ramu tuh jawabnya yang terjadi di Gunung Malang. Nah, ini bapaknya tempat spa tradisional, pijat tradisional. Ini Mas Ramu mau masuk lihat-lihat di dalam ada apa. Oh, ini ada menu cafe. Jadi Mas Ramu mau masuk lihat-lihat makanannya. Termasuk murah nih kelihatannya makanannya. Jadi di dalam sini ini ada pemandian berbayar. Kita lihat bayar berapa, isinya apa aja. Nah, ini ada tarif-tarifnya. Ini kalau mandi bayar berapa, Mas? 150 ini? Itu ada yang privat, ada yang reguler. Kalau yang reguler yang 15.000 per orang. Itu kolam ini. kita berendam itu tadi. Iya benar kolam. Panasnya kayak gitu kalau Udah bakal di sini udah sampai air dingin gitu. oh disesuaikan dulu ya. Jadi tarifnya itu kalau pemandian umum 15.000 per orang. Jadi satu kolam itu buat banyak orang itu. Kalau yang privat itu 150.000 per ruangan. Ini Mas Ramu mau yang umum aja. Ini kita manggil Mas Mahfud untuk masuk, untuk berendam. 2 orang, Mas. Kita bayar 30.000 untuk 2 orang. Jadi ini video ini cuman sampai kita berendam di kolam. Terus untuk selanjutnya bisa kita sambung di part 3 berarti ya. Part 3 dari eksplorasi warna wisata Baturaden. Kita sudah di penghujung cerita kali ini. Jadi yang kanan ini pemandian umumnya, masuk pintu ini. Komunal ya. Iya. Kalau yang pemandian privat lurus ke sana. Cuci tangan dulu, Pak. Kita lihat di dalam ada apa. Seperti ini, kita ruang lobbynya. Di sini ada 2 pintu, yang kanan itu untuk perempuan, kita yang kiri untuk pria. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini, cerita eksplorasi Pancuran Pitu. Kita berjumpa lagi di part selanjutnya dari cerita eksplorasi warna wisata Baturaden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.